Halo guys, kalau kamu masih bingung nyari HP terbaik di kisaran harga 2,5 hingga 2,9 jutaan, jangan khawatir karena di video kali ini STechIn udah rangkumin 7 rekomendasi HP dengan kualitas terbaik yang pasti memenuhi semua kebutuhan kamu. Mulai dari yang performa ngebut sampai yang hasil fotonya menakjubkan pun tentunya ada. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 2,5 sampai 2,9 jutaan terbaik di tahun 2025. Yang pertama, Infinix Note 40s. Buat kamu yang pengen naik level dengan bergaya tapi juga pengen yang fiturnya kaya, Infinix Note 40s ini bisa banget buat dijadiin pilihan. HP ini punya desain layar lengkung dengan panel AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz yang sangat mulus. Layar yang kecerahannya mencapai 1300 nits ini juga kuat karena udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Performanya pun bagus pakai Helio G99 Ultimate dan RAM 8GB beserta internal 256GB. Kalau buat dipakai gaming harian udah sangat cukup dan nyaman buat dimainin. Sementara itu baterainya 5000 mAh dan disupport fast charging 33W serta support juga wireless charging berdaya 20W. Bahkan pada box pembeliannya juga udah include power bank MagSafe-nya. Jelas ini jadi daya tarik yang gak dimiliki oleh HP merek lain di kelasnya. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 108MP dan makro 2MP, serta kamera selfie 32MP. Untuk perekaman videonya sendiri sebenarnya udah bisa sampai resolusi 2K 30 maupun 1080p 60fps. Namun kalau mau hasil yang lebih stabil mesti pakai yang resolusi 1080p 30fps aja. Berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang kedua, Redmi Note 14. Kalau ngomongin HP terbaik, HP Xiaomi yang satu ini dipastikan jadi salah satu kandidat kuatnya. Bagaimana tidak, performanya cakep karena pakai chipset Helio G99 Ultra yang dipadu RAM 8GB dengan internal mencapai 256GB. Soal kinerja tentu gak usah ditanya lagi, mau kamu ajak yang ringan sampai yang berat seperti gaming tentu gak ada kata lemot. Apalagi untuk layarnya ini juga udah berpanel AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang terasa satset kalau dipakai scrolling sosmed. Soal kecerahan juga walaupun sedikit menurun dari pendahulunya, tapi ini masih cerah dan tergolong nyaman dipakai di luar ruangan. Sementara untuk baterainya punya kapasitas gede yaitu 5500 mAh dan didukung juga oleh charging kencang berdaya 33W. Ditambah adanya sertifikasi IP54 yang bisa jadi proteksi ketahanan dari debu dan percikan air. Nah, kalau dari fotografinya sendiri ada lensa utama 108MP yang ditemani 2 lensa bonus, jadi memang cukup disayangkan sudah tidak ada lensa ultra wide-nya. Meski begitu, perekaman videonya ini udah terasa lebih anteng dan bisa support hingga resolusi 1080p 60fps. Kalau tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga, Realme 13 5G. HP yang membawa tagline performa gaming lancar ini dibekali chipset Dimensity 6300 dan disokong RAM 12GB yang bisa nambah sampai 14GB lagi sehingga total jadi 26GB. Internalnya sendiri 256GB yang udah siap buat nyimpenin berbagai aplikasi maupun game. Bahkan Realme juga nyematin fitur GT Mode supaya pengguna bisa dapat pengalaman gaming yang lebih lancar. Tidak lupa juga ada Realme udah kasih sistem pendingin, gyroscope hardware, dan juga speaker stereo. Lalu HP ini punya baterai 5000 mAh yang disupport fast charging 45W. Dan meski fokusnya pada performa, namun sektor fotografinya ini cukup mumpuni. Bagian belakang ada kamera utama 50MP yang udah ada OIS-nya, ditemani mono lens 2MP dan juga kamera selfie 16MP di bagian depannya. Untuk kualitas dari hasil kameranya udah termasuk bagus, detailnya dapat, warnanya enak dilihat dan bisa langsung layak upload di sosmed. Hanya saja yang jadi catatannya adalah tidak adanya lensa ultra wide.
Namun harganya ini udah makin murah setelah turun dari 3,8 juta menjadi 3 juta dan sekarang udah ada yang jual 2,6 jutaan aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Yang keempat, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G 2 jutaannya Samsung ini sangat worth it untuk dibeli. Salah satu alasannya adalah baterai Jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25 watt, sehingga ngecas sampai penuh cuma butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performanya juga cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis Ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan Smooth Ultra juga mulus mentok di 40 fps, bahkan gyro-nya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scroll-scroll TikTok. Bahkan soal fotografinya pun jadi salah satu yang terbaik di kelasnya, yang mana Samsung ngandelin sensor utama 50 megapiksel yang ditemani lensa ultra wide 5 megapiksel. Adapun OS yang berjalan adalah Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun memang untuk desainnya ini terbilang jadul, speakernya juga belum stereo, dan tidak ada charger bawaannya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasi beserta harganya. Yang kelima, iQOO Z9X. Buat kamu yang suka main game, HP ini bisa jadi pilihan karena punya performa bagus dan baterai yang badak. HP ini unggulin baterai Jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis, yakni cuma 8 mm aja. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus, pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Namun HP ini tetap menjadi salah satu pilihan terbaik kalau kamu nyari HP 5G kenceng di harga 2 jutaan. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang keenam, Infinix Note 50. HP terbarunya Infinix ini lagi-lagi hadir dengan desain yang mahal, yang mana untuk framenya pakai bahan aluminium metal yang kuat ala flagship, dan tampilan layarnya cakep banget pakai bezel tipis. Bahkan secara kualitas pun bagus pakai panel AMOLED berukuran 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz yang super mulus, hingga kecerahan tinggi yang berguna banget saat dipakai di luar ruangan. Soal performa juga jelas ini anti lemot, chipsetnya pakai Helio G100 Ultimate yang dipadu RAM 8GB dan internalnya 256GB yang cukup luas untuk menampung banyak aplikasi. Lalu untuk dayanya pun pakai baterai 5200 mAh yang disupport fast charging 45 watt dan Infinix juga ngasih fitur mahal wireless charging yang bisa support hingga 30 watt. Bahkan di box pembeliannya pun udah tersedia langsung si mangpadnya, jadi ini bener-bener totalitas banget. Nah, kalau untuk fotografinya sendiri mengusung kamera utama 50 megapiksel, yang mana sekarang di versi regulernya ini udah ada fitur OIS-nya juga. Jadi kalau dipakai foto maupun rekam video bisa jadi lebih stabil lagi. Nah, kalau untuk fitur lainnya tentu udah termasuk lengkap banget buat HP di bawah 3 juta, namun kalau pengen tahu lebih lengkapnya bisa simak scene berikut ini.
Yang ketujuh, Realme 12 Plus. Untuk HP yang satu ini cukup spesial karena HP ini jadi sangat worth it untuk dibeli setelah harganya turun dari 4 jutaan jadi 2,9 juta aja. Soal performa tentu gak perlu ditanya karena memang kelasnya ini jauh lebih tinggi dari HP 2 jutaan lain. Mesin utamanya pakai Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8GB dan storage 256GB. Buat harian tentunya udah sangat nyaman, bahkan HP ini juga punya gyro hardware yang responsif buat mainin game seperti PUBG Mobile. HP berbezel tipis ini layarnya pakai panel AMOLED 6,67 inci. Refresh rate-nya 120 Hz dengan kecerahan mencapai 2000 nits yang udah sangat cerah di luar ruangan sekalipun. Di sini Realme juga cukup pede sama fotografinya karena udah pakai kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony LYT600. Bahkan ada fitur OIS juga buat meminimalisir gempa bumi saat merekam video. Perekaman videonya juga udah bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Kamera lainnya ada ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Kalau baterainya habis gak perlu nunggu lama karena chargernya udah 67 watt yang gak sampai 1 jam pun udah penuh. Berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang paling worth it untuk saat ini. Dari ke-7 rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.